Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai ketentuan bahan pada proses produk halal. Dalam materi ini, kita akan memaparkan beberapa item, diantaranya yaitu mengenai sumber bahan non-kritis atau yang sering disebut juga sebagai positive list. Kemudian kita akan sedikit mereview materi sebelumnya tentang bahan yang diharamkan sesuai dengan syariat Islam berdasarkan fatwa MUI. Serta kita akan yang paling penting adalah mengidentifikasi bahan kritis. Kemudian dari bahan kritis itu memerlukan dokumen pendukung jika digunakan ingin menjadi sumber bahan pada proses produk halal. Nah, kita akan mereview sumber-sumber dokumen pendukung bahan seperti apa yang diperlukan dalam mendukung bahan-bahan yang menjadi sumber bahan kritis untuk digunakan sebagai bahan pada sumber produk halal. Kemudian, materi yang terakhir adalah mengenai ketentuan lain pada produk yang tidak bisa diajukan pengajuan sertifikat halalnya pada proses self-declare ini. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai sumber bahan non-kritis atau yang sering disebut juga sebagai positive list. Sumber dari bahan non-kritis atau positive list itu diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 pasal 62 serta peraturan Menteri Agama nomor 26 tahun 2009. Nah, berdasarkan peraturan ini, bahan halal dibuktikan dengan sertifikat halal. Daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal harus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Namun, ketentuan tersebut tidak diperlukan bagi bahan yang pertama, yaitu bahan yang berasal dari alam, berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. Jadi, kata kuncinya di sini adalah tanpa ada proses pengolahan. Nah, di samping itu, bahan-bahan tersebut dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan, serta tidak tergolong berbahaya dan tidak bersinggungan dengan bahan yang haram. Jadi, segala sesuatu yang bersumber dari alam, berupa tumbuhan atau bahan tambang atau bahan apapun yang bisa menjadi bahan untuk dikonsumsi oleh manusia, itu termasuk ke dalam kategori bahan non-kritis apabila tidak mengalami proses pengolahan dan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan atau yang berbahaya bagi orang yang akan mengkonsumsinya, serta tidak bersinggungan dengan bahan yang diharamkan. Bisa kita misalnya punya mentimun dari alam yang kita tanpa ada pengolahan, tidak bersinggungan dengan sesuatu yang diharamkan, itu termasuk ke dalam kategori bahan yang positive list atau sumber bahan non-kritis. Kemudian bagaimana sebenarnya pada daftar positive list ini juga dicantumkan oleh surat keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang daftar bahan tidak kritis atau halal positive list of materials. Nah, daftar bahan ini dibuat berdasarkan kajian LP POM MUI yang merujuk pada literatur, kelimpahan di alam, dan pertimbangan skala komersial penyiapannya. Di dalam halal positive list of materials ini terdapat keterangan mengenai bahan yang dilarang digunakan untuk pangan atau kosmetik menurut regulasi yang berlaku di Indonesia berdasarkan kepada Perkab POM nomor 7 tahun 2018 dan Perkab POM nomor 18 tahun 2015. Nah, di sini ada tampilan gambar dari file PDF dari surat keputusan Lembaga Pengkajian Pangan tersebut, di mana itu ada sekitar 157 halaman. Jadi cukup banyak. Nah, di PDF ini terdapat list bahan-bahan apa saja yang termasuk ke dalam daftar positive list materials. Nah, bagaimanakah paradigma dari produk yang kita konsumsi? Sebenarnya, landasan ini adalah kita mengacu kepada landasan hidup kita yang utama, yaitu Al-Quran, di mana
surat Al-Baqarah ayat ke-168 Allah menyampaikan berwahyu, yaitu hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Jadi untuk semua umat manusia Allah memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Nah, jadi di samping itu makanan yang kita konsumsi yaitu makanan yang halal, kemudian layak untuk dikonsumsi serta aman. Jadi kategori halal lagi baiknya itu adalah yang halal, aman, dan layak. Di samping makanan tersebut memenuhi kepuasan dan kebutuhan oleh konsumennya. Nah, bagaimana nih pangan itu menjadi tidak aman dan tidak halal untuk dikonsumsi jika seperti apa? Nah, jika pangan tersebut mengandung bahan yang diharamkan, baik itu babi atau segala seperti yang bahan-bahan yang diharamkan sesuai dengan syariat, dan jika dia juga makanan pangan tersebut diproses dengan cara-cara yang tidak halal atau tercemar atau terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Karena itulah yang menyebabkan suatu pangan menjadi tidak halal untuk dikonsumsi. Nah, di samping itu juga kita harus melihat keamanannya atau kethaibannya atau kebaikannya. Nah, kebaikan ini dari segi apa saja? Yang pertama itu bahan tersebut terhindar dari pencemaran bahaya biologis. Nah, bahaya biologis ini seperti apa saja? Yaitu seperti adanya mikroba, baik itu dari bakteri, jamur, atau virus. Nah, hal ini diakibatkan oleh apa? Oleh rendahnya kondisi higienis sanitasi produksi pangan tersebut. Jadi, hal tersebutlah yang menyebabkan pencemaran bahaya biologis pada pangan. Nah, di samping itu, bahaya biologis juga bisa dikarenakan oleh binatang, baik itu tikus atau kecoa atau lalat yang berkeliaran di daerah atau tempat para pelaku usaha memproduksi pangannya. Dan yang ini jika proses produksinya itu tidak sesuai dengan standar kesehatan pangan, otomatis makanan tersebut menjadi tidak aman untuk dikonsumsi oleh para konsumen. Kemudian yang dilihat juga adalah tidak tercemar dari bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini banyak sekali contohnya. Misalnya itu adalah benda asing seperti rambut, kuku, perhiasan, serangga mati, batu atau kerikil, serta potongan kayu mungkin atau pecahan kaca dan lain sebagainya itu yang bisa masuk ke dalam makanan jika proses pengolahan pangan dan penjualannya kurang memperhatikan aspek keamanan pangan. Jadi, para pendamping PPH di sini perlu mengidentifikasi sampai sejauh ini apakah pangan tersebut atau produk dari pelaku usaha tersebut diproses dengan cara yang sudah aman, meskipun sudah terhindar nih dari sesuatu bahan yang diharamkan, tapi apakah sudah diproses dengan cara yang aman, penyajiannya sudah higienis atau bagaimana. Nah, itu patut menjadi proses yang perlu diverifikasi dan validasi oleh para pendamping PPH nanti di lapangan. Kemudian itu bahan tersebut atau pangan tersebut menjadi tidak aman jika dia tercemar dari bahan bahaya kimia. Nah, bahaya kimia yang mungkin sederhana yang bisa langsung kita pantau dari pelaku usaha itu mungkin bisa dari sabun cuci piring gitu, atau mungkin dari baygon yang ditempatkan di dekat proses produksi dari pelaku usaha tersebut. Nah, bahan-bahan kimia tersebut mungkin terkontaminasi atau tidak dibersihkan secara bersih. Mungkin sabun cuci piringnya itu tidak dibersihkan dengan kebersihan yang air yang bersih gitu. Nah, itu adalah penyebab dari pencemaran dari bahan kimia yang bisa terjadi pada proses produk halal atau pada pengolahan dari proses produk halal tersebut. Nah, hal inilah yang menjadi pangan tersebut menjadi tidak aman dan tidak halal untuk dikonsumsi oleh konsumennya. Nah, itulah tadi materi kita mengenai positive list atau sumber bahan non kritis. Jadi secara pada intinya sumber bahan non kritis itu berdasarkan dari peraturan pemerintah, yaitu bahan-bahan yang ada sertifikat halalnya. Nah, kecuali bahan-bahan yang ada sertifikat halal ini tidak diperlukan bagi bahan-bahan yang mana, yaitu bahan yang berasal dari alam tanpa ada proses pengolahan dan bahan tersebut tidak bersinggungan dengan sesuatu yang diharamkan, atau bahan itu tidak berisiko berbahaya atau
menjadi kategori bahan yang diharamkan. Itu adalah sumber-sumber bahan non kritis, dan juga terdapat ada juga file dari daftar positive list of materials yang bisa juga dilihat oleh para calon pendamping PPH. Nah, untuk melis bahan-bahan apa saja nih yang termasuk ke dalam kategori sumber bahan yang non-kritis atau positive list. Nah, materi berikutnya kita akan membahas mengenai bahan, sebenarnya ini lebih tepatnya kita akan mereview kembali ya materi sebelumnya, yaitu tentang bahan-bahan yang diharamkan sesuai dengan syariat Islam berdasarkan fatwa MUI. Nah, di sini kita akan mereview bahan-bahan yang diharamkan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama itu babi, anjing dan turunannya, kemudian hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian bangkai kecuali ikan dan belalang, serta hewan darat yang bertaring panjang atau memiliki gading yang digunakan untuk membunuh mangsa atau bertahan diri seperti pada beruang, gajah, monyet, dan sejenisnya, serigala, singa, harimau, macan kumbang, kucing, tupai, musang, buaya, dan aligator juga termasuk bahan yang diharamkan. Kemudian burung buas dengan cakar yang tajam seperti elang, burung bangkai gagak, dan burung hantu juga termasuk bahan yang diharamkan. Kemudian hewan hama dan hewan yang berbisa seperti kelabang, kalajengking, ular, tawon, tikus, dan hewan sejenisnya. Kemudian hewan yang menjijikan seperti kadal, siput, serangga, dan larva, serta hewan sejenis lainnya. Kemudian hewan termasuk burung dan serangga yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam seperti burung pelatuk, burung hudhud, semut, dan lebah madu itu diharamkan. Kemudian keledai dan bagal. Nah, selain itu itu adalah hewan yang mati lemas, hewan yang tercekik, hewan yang terpukul, hewan yang kena timpa, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, hewan yang dipukul secara keras, dan hewan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih sesuai dengan syariat Islam. Kemudian hewan ternak yang sengaja dan terus-menerus diberi makan dengan bahan berbahaya atau pakan najis. Kemudian semua jenis hewan air yang beracun dan berbahaya terhadap kesehatan. Semua jenis hewan amfibi juga diharamkan. Kemudian tumbuhan dan turunannya yang berbahaya dan mengandung racun. Kemudian semua jenis darah dan produk turunannya, serta semua cairan dan benda yang dikeluarkan dari tubuh manusia atau hewan seperti urin, plasenta, kotoran, muntahan, nanah, sperma, dan sel telur juga merupakan bahan yang haram. Kemudian madu atau bipolen atau royal jelly itu menjadi bahan yang diharamkan jika berasal dari suatu tumbuhan yang beracun dan berbahaya. Nah, itu perlu juga diidentifikasi sampai sejauh itu. Apakah ini madunya atau bipolennya itu berasal dari sari tumbuhan yang tidak berbahaya atau tidak beracunkah? Ini tuh perlu menjadi kemampuan dari para pendamping PPH untuk mengidentifikasi bahan-bahan apa saja yang digunakan oleh pelaku usaha tersebut, apakah benar-benar terhindar dari bahan-bahan yang diharamkan sesuai dengan fatwa MUI. Kemudian bahan yang berasal dari industri khamar atau yang mengandung khamar itu termasuk bahan yang diharamkan. Kemudian mikroorganisme yang diproduksi menggunakan kultur media yang berasal dari bahan tidak halal itu termasuk juga menjadi bahan yang haram. Kemudian semua bahan dalam proses produk halal yang tidak sesuai dengan syariat Islam termasuk proses pembuatan dan pengemasannya. Kemudian bahan dari tubuh manusia, penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia, hukumnya adalah haram. Nah, penggunaan air seni manusia untuk pengobatan hukumnya juga haram. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia, hukumnya juga haram. Nah, itu adalah ketentuan dari bahan yang diharamkan berdasarkan dengan fatwa MUI. Itu tadi materi mengenai bahan yang diharamkan.